Halo Sobat Kompas TV, kembali lagi bersama saya Ninda Destiani di program Ubral Obrol Sore Hari. Nah, episode kali ini saya juga nggak sendirian, tentu saya juga ditemani oleh jurnalis senior, tentu ada Kang Nova di sini sudah hadir. Kang Nova, halo, Ninda. apa kabar? Sahabat Kompas TV, Oke. baik. Nindanya gimana? Alhamdulillah baik. Kang Nova, kita nggak berdua juga di sini tentunya ya, saudara Kompas TV. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan juga relevan. Ini terutama bagi teman-teman ataupun kita semua yang tinggal di wilayah yang rawan gempa bumi, yaitu tentang megatrust nih, Kang Nova. Megatrust ini, teman-teman, ini adalah istilah yang mungkin sudah sering kita dengar ya. Namun apa sebenarnya megatrust itu? Dan seberapa besar ancaman yang ditimbulkannya bagi wilayah kita? Dan bagaimana nih kira-kira kesiapan kita dalam menghadapi kemungkinan terjadi gempa besar akibat megatrust? Nah, untuk menjawab itu semua pertanyaan kita, tentu kita akan berbincang dengan Kepala BMKG yang akan memberikan penjelasan mendalam tentang fenomena ini, serta langkah-langkah mitigasi yang perlu kita siapkan, kenali potensi gempa megatrust sejak dini. Tentu sudah hadir bersama kami di sini ada Ibu Dr. Teguh Rahayu selaku Kepala BMKG Jawa Barat. Selamat sore Ibu, halo. Selamat sore. Bu Ayu ya, kalau kita kenal Assalamualaikum di sini. Teh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Nah, tema kita sekarang adalah megatrust. Waduh, jujur saya pertama kali baca dan dengar kemarin-kemarin, apalagi lagi happening ini sekarang lagi dibahas nih isunya. Boleh deh Bu, spill dulu megatrust tuh apa sih dan sejak kapan nih terbentuknya? Oke, jadi memang beberapa minggu ini ya, akhir-akhir ini viral banget nih yang namanya megatrust ini. Iya. Jadi mau dari kalangan yang kecil ini anak-anak TK, SD pun sudah bisa menyampaikan megatrust, apalagi yang dewasa. Enggak di kalangan dunia nyata, apalagi dunia maya. Betul. Gitu. Jadi apa sih sebenarnya megatrust itu? Bagaimana kita memahaminya? Jadi kita sampaikan di sini BMKG sudah menyampaikan potensi adanya gempa megatrust. Sebenarnya megatrust ini kita menyampaikannya adalah bahwa merupakan sumber dari gempa bumi. Jadi kalau kita di wilayah Jawa Barat ini sumber gempa bumi itu ada dua. Yang pertama dari selatan Jawa Barat yang dimaksud megatrust tersebut. Yang kedua adalah dari sesar-sesar darat yang ada di bawah kita. Nah, apa itu megatrust? Mega itu kan artinya besar. Nah, trust itu adalah pergerakan sesar naik gitu. Jadi memang gempa-gempa yang berasal dari selatan Jawa, terutama di kita selatan Jawa Barat ini yang disebabkan karena adanya penunjaman dari lempeng Indo-Australia yang menunjam ke lempeng Eurasia. Gitu. Jadi memang sumbernya dari subduksi yang kita sebut dengan subduksi selatan Jawa Barat. Jadi sederhananya tuh nabrak begitu ya Bu? Iya, tumbukan gitu ya. Begitu ya. Nah, kalau ini kan kita berada di Bandung nih ya, Iya. Kang Nova ya. Gimana nih, ketar-ketir kata? Iya, jadi sempat rame juga kalau megatrust tuh bisa menguncang Jawa atau kemudian info yang kita dapat 10 kota di mana 10 kecamatan di daerah selatan gitu. Nah, sebetulnya akan berimbas gimana sih Bu untuk Pulau Jawa sendiri? Ya, sebenarnya kan ketika gempa itu kan potensinya berbeda-beda. Tergantung bagaimana kekuatan gempa tersebut. Nah, yang kita sampaikan kemarin sekali lagi mohon dimengerti teman-teman atau masyarakat semuanya, sobat Kompas TV, bahwa yang kita sampaikan BMKG selalu menyampaikan bahwa ini potensi. Potensi, bukan berarti akan segera terjadi gitu ya. Atau bisa jadi memang juga akan segera terjadi. Tanda kutip nih, karena gempa bumi ini belum bisa kita prediksi. Betul. Jadi bisa saja sesuai periodenya puluhan tahun ataupun ratusan tahun gitu kan, sehingga kita harus waspada terhadap potensi tersebut. Nah, kembali ke megatrust tadi, potensinya bagaimana? Kita melakukan skenario, full skenario dengan kekuatan mestinya maksimal kalau kita full skenario ya. Kita melakukan pemodelan dengan kekuatan 8 plus lah, magnitudo 8 plus, ada disampaikan 8,9 untuk itu. Nah, bagaimana dampak dari 8,9? Betul. 8,9 itu wow gitu kan, gempa besar. Kita berkaca di gempa Aceh, itu 9, kondisinya seperti itu. Kalau ketika terjadi gempa di atas 8, kita pasti untuk berdiri aja sudah susah. Sudah susah. Jadi bagaimana kondisinya?
Dan itu kalau gempa itu megatrust dan potensinya dari magnitudo segitu, pasti akan lebih berpotensi tsunami. Seperti itu. Bagaimana dengan Bandung? Nah, Karena Bandung jauh dari lautannya, gitu ya, dari pantainya gitu. Dengan kekuatan 8, sekian, Bandung pasti akan terkena dampaknya, walaupun dampak itu hanya getarannya saja. Waduh. Nah, getaran itu seberapa kuat sampai dengan Bandung? Seberapa kuat tuh, Bu? Ya kan, seberapa kuat. Kita memodelkan antara 4 sampai dengan 5 mmi sampai dengan Bandung itu kita melihat lagi struktur kondisi bangunannya seperti apa. Nah, seperti itu yang bisa kita sampaikan. Skenario-skenario itu di beberapa kabupaten, kota, kecamatan yang berada di wilayah Jawa Barat. Artinya kalau kita menggambarkan, Bu, dengan gempa yang ada di Cianjur yang kita tidak pernah bisa duga ya, ternyata bermagnitudo tadi yang disampaikan, Cianjur juga Kak, ya besar lah, itu tidak terlalu besar dalam hitungan angka, tapi ternyata efeknya besar. Iya. Nah, apakah akan begitukah ketika memang terjadi megatrust di selatan Jawa Barat? Atau bahkan bisa lebih besar? Iya, apakah akan begitu kurang lebih gambarannya gitu? Iya, tapi kan kita melihat sumber gempanya berbeda. Oke. Kalau Cianjur kan bukan dari megatrust, dari sesar baru yang ditemukan memang Cugenang itu yang ada di bawah kita, sehingga kekuatan gempa bumi dangkal pun akan sangat berpengaruh. Kedalaman dangkal dengan magnitudo tidak lebih dari 5 pasti akan berasa. Kenapa dampaknya seperti itu Cianjur kita melihatnya? Dilihat dari topografinya, Cianjur pun berbukit-bukit. Betul. Yang kedua, bangunan di atasnya bagaimana kualitasnya, gitu kan, sehingga kerusakannya kenapa begitu parah. Baik. Bukitnya banyak yang longsor. Kenapa lagi? Karena waktu itu musim hujan. Jadi tanahnya Complicated, gitu. Jadi tidak bisa Collapse, disamakan antara Cianjur dengan megatrust ini. Karena apa? Setiap sumber gempa pasti mempunyai potensi yang berbeda-beda. Oke, Bu. Dari tadi yang disampaikan gitu ya, kita dengar atau kita baca di media-media online tuh ada 22 kecamatan, 9 kecamatan, 10 kecamatan yang akan terdampak megatrust di sepanjang pesisir selatan gitu ya. Yang paling banyak katanya di mana, di Tasikmalaya. Yang benar tuh gimana, Bu? Mapping atau monitoringnya akan terjadi ketika megatrust ini terjadi? Oke, jadi memang potensi dari megatrust ini tentunya tiap-tiap daerah, tiap-tiap wilayah tidak akan sama dampaknya dengan kekuatan yang sama. Kenapa? Karena banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk kondisi geografinya, jaraknya dari pesisir pantai untuk inundasi atau ketinggian tsunami-nya pun juga tidak akan sampai, tidak akan sama tiap-tiap wilayah. Tadi kalau disampaikan Tasikmalaya, ya atas dasar apa gitu ya, Tasikmalaya gitu. Karena kan kalau dari selatan Jawa mestinya kan potensinya itu rata-rata ya hampir mirip antara Pangandaran, terus ke Tasikmalaya, menuju ke Garut, terus Cianjur, ke Sukabumi. Itu kan satu garis pantai, satu bibir pantai gitu. Hanya saja geografinya mengarah kemana, arah nanti pergerakan tsunami-nya. Itu juga artinya belum terdeteksi dengan akurat akan di mana lempengan besarnya, begitu belum ya, Bu ya? Ya karena kan kita tidak bisa mengatur lempengan bumi itu yang mau bergerak yang di mana gitu. Jadi megatrust itu kan terdiri satu lempengan megatrust itu terdiri ada beberapa segmen, 3 segmen, ada barat, tengah, dan juga timur. Nah yang mau bergerak itu yang mana? Itu kan kita nggak bisa jadi memang besarnya di timur dulu gitu ya. Kalau potensi yang disampaikan 8,9 berarti 3 segmen ini bergerak semua. Maksimalnya itu bergerak semua. Tapi kan boleh saja segmen satu saja yang bergerak. Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu gitu. Karena kita tidak bisa mengkondisikan bahwa lempengan itu bergerak yang mana. Belum bisa kita memprediksi untuk kalau satu lempengan saja yang bergerak, magnitudo berapa perkiraan, Bu, akan terjadi? Ya, itu tergantung energi yang dirilis dari lempengan tersebut. Itu juga masih kan gempa belum bisa kita prediksi kapan terjadinya, berapa besarnya. Nah, tadi dia itu kan juga disebutkan bahwa kita di wilayah Bandung begitu kan, tetap akan berpotensi. Nah,
kira-kira Bu, dampak apa yang kemudian nanti akan diterima oleh wilayah Bandung kalau kemudian terjadi megatrust ini? Tadi kan berdasarkan diukur dari kondisi geografisnya dan lain sebagainya. Dari BMKG sendiri kira-kira kan seperti apa tuh kalau melihat sisi dari dampaknya? Iya, kita sudah melakukan pemodelan. Tentunya kalau dari Bandung Raya ini kan jauh dari pesisir ya. Nah, Jadi untuk dampak potensi saya rasa tidak ada. Namun dari pemodelan kami getaran ataupun goyangan gempanya itu masih berdampak sampai dengan Bandung Raya. Bahkan 4 sampai 5 mmi masih bisa terjadi di situ. Terus dampaknya di Kota Bandung Raya mau seperti apa? Yaitu sudah kembali lagi bagaimana struktur bangunan yang ada di Bandung Raya ini. Nah, di Bandung Raya nih kan berbeda-beda Bu. Ada yang memang di perbukitan atau kemudian ada di rawa-rawa yang memang daerah Gede Bage dan sekitarnya itu lumayan rawa-rawa. Nah, dampaknya apakah rawa dan perbukitan itu berpengaruh besar ketika ada megatrust ini? Ya, nanti tergantung bagaimana goyangan ataupun getaran yang ditimbulkan sampai dengan di sini gitu. Sehingga kondisinya seperti apa, geografinya, tanahnya juga perlu dikaji lebih dalam lagi tentunya ya. Karena saat ini sekali lagi kita nggak tahu kapan terjadinya gempa tersebut. Apakah di musim kemarau, apakah di musim hujan gitu, dan semua faktor itu pasti akan mempengaruhi hasilnya. Kang Nova serem nggak tuh, aku udah Serem banget. Jadi ngedengernya juga aduh, apalagi di daerah Gede Bage gitu ya, rumah saya yang wah katanya kalau itu kayak agar gitu Bu. Apa namanya bergoyang-goyang itu kan lumayan. ya meskipun getaran-getaran tapi lumayan ya Bu ya. Iya, karena Serem. magnitudo 8 plus gitu ya potensinya gitu. Nah, kalau dari wilayah Bandung ini dari BMKG melihat apa ya namanya mengukur dari sisi tanahnya, kondisi tanahnya, kemudian dari geologisnya itu seperti apa Bu tadi? Itu mungkin lebih detail kajian itu ada pada Badan Geologi ya. Jadi untuk kondisi tanah setempat gitu. Kalau kita menghimbaunya ya mitigasi yang seperti apa yang harus diterapkan di Bandung Raya itu ketika terjadi gempa dari selatan kan gitu. Dengan kekuatan seperti itu mitigasinya bagaimana? Itu yang bisa kami sampaikan gitu. Dengan memperkuat struktur bangunan tentunya, building code-nya, terus hunian masyarakatnya gitu kan. Itu yang bisa kita sampaikan. Kalau dari dampak megatrust ini tsunami terjadi, betul sampai 20 meter Bu? Potensinya ada dari pemodelan itu dengan kekuatan 8 plus gitu. Inundasi tertinggi memang sekitar 20 meteran. 20 meteran ya? Itu di bibir pantai. Jadi Di bibir pantai. melebihi pohon kelapa juga ya. Oke, luar biasa nih. Namun kan Serem. itu meluruh, ketinggian itu meluruh dengan kekuatan juga berkurang ketika masuk ke darat gitu ya. Jadi yang kita coba skenario kan adalah 20 meter itu benar-benar di bibir pantai. Oke, baik. Artinya ini juga akan disampaikan ke pemerintah daerah Bu? Sudah. Agar memang mereka mempersiapkan diri nih supaya tahu gitu ketika memang ini terjadi mitigasi atau evakuasinya jelas gitu. Iya, jadi di mulai tahun 2021, 2022 kita sudah melakukan survei dan juga dengan skenario yang ada. Ketika di wilayah Pangandaran berapa ketinggian inundasinya, terus Tasikmalaya dan seterusnya di 5 pesisir itu sudah kita kasih skenarionya dengan rekomendasi, dan kita juga sudah survei titik-titik mana yang bisa digunakan sebagai jalur evakuasi. Termasuk tempat untuk evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhirnya. Tinggal bagaimana sekali lagi pemerintah daerah menyikapi rekomendasi yang kami sampaikan. Baik, itu yang memang penting karena khawatirnya kadang-kadang abai begitu ya Bu ya, merasa ini nggak ada apa-apa gitu ya, padahal mengancam nyawa, terutama untuk di bibir pantai begitu ya. Iya, dan saya sampaikan di sini bahwa dengan disampaikannya kembali potensi megatrust ini bukan untuk membangun ketakutan. Bukan nakut-nakutin ya. Bukan membangun kepanikan gitu. Iya Jadi yang harus kita bangun di sini adalah membangun Kesadaran. peradaban masyarakat kita. Betul. Dengan peradaban kita bangun berarti kan masyarakat kita udah semakin smart, semakin cerdas bagaimana menyikapinya. Cerdas di mana? Cerdas bagaimana mengenali potensi bencana yang ada di lingkungannya, bagaimana memitigasi bencana yang ada di lingkungannya, terutama gempa yang dari megatrust ini.
Baik. Boleh dong Bu, ini soal mitigasi apa mungkin ada saran dari BMKG kepada pemerintah terkait langkah-langkah mitigasi yang kemudian kalau terjadi di dan berdampak ke Kota Bandung itu harus seperti apa nantinya? Iya, yang terpenting di sini adalah yang pertama edukasi. Nah, Edukasi ke masyarakat. Baik dari yang kaum masih zaman now gitu ya, Iya. nah, Iya. dari anak SD, TK itu sudah mulai harus terbangun, apalagi yang sudah dewasa ke atas yang sudah hari-hari pegang gadget gitu. mhm. Nah, ini yang harus teredukasi dengan baik. Jadi ketika suatu saat gempa ini benar-benar terjadi, Iya. potensi terjadi, sudah ada di pola pikir bahwa semuanya itu udah tahu potensi megatrust itu, potensi gempa bumi itu di wilayah kita seperti apa. Dan ketika kita terjadi, kita lari kemana? Apa yang harus kita lakukan? Tempat evakuasinya di mana? Itu sudah harus melekat di pikiran masyarakat. Itu yang harus diedukasi terus, sosialisasi terus. Jadi sehingga ketika terjadi kondisi tersebut, sudah tidak ada itu cerita yang namanya bapak mencari anak, anak Waduh. mencari ibu, Miris gitu dong, udah ya nggak teh. ada terjadi gitu. Semua udah berpikiran untuk lari ke tempat evakuasi, Betul. sehingga dimanapun juga nanti akan ketemunya di evakuasi Betul, gitu. betul. Karena apa? Karena kalau masih kita berpikiran nanti masih mencari anaknya, masih mencari ibunya, nanti justru akan menjadi korban di Iya. situ. Tidak berpikir untuk mencepat evakuasi gitu kan. Itu Baik. yang harus benar-benar ditanamkan di masyarakat. Baik, itu yang memang perlu juga memang ditanamkan dari anak kecil sampai ke orang dewasa. Iya. Iya. Nah, ada juga memang kita tahu, ya masyarakat juga tahu, netizen sahabat Kompas TV juga tahu bahwa ada sesar Lembang, Taninda ya. Ada sesar Lembang yang ada di sekitar Bandung Raya. Berdampak nggak sih Bu? Karena secara saya orang awam begitu ya, ketika ada gerakan apakah sesar Lembang juga ikut bergerak gitu, ketika bumi bergerak, lempengan itu juga bergerak nggak sih Bu? Jadi tadi sudah saya sampaikan di awal, semua sumber gempa itu mempunyai potensi yang berbeda-beda, ya kan, potensinya berbeda-beda karena energi yang rilis juga berbeda-beda. Apakah megatrust itu bisa men-trigger Nah, itu dia. gempa yang lainnya gitu? Itu perlu kajian ulang gitu ya, perlu dikaji lebih dalam lagi gitu. Kenapa? Karena gempa itu terjadi ketika sesar atau patahan tersebut atau di kondisi lempeng bumi tersebut memang sudah matang untuk mengeluarkan rilis energinya gitu kan, sehingga bisa saja tertrigger. Nah, mungkin juga bisa saja kebetulan ketika tertrigger megatrust terjadi, ternyata di satu lempeng ini memang sudah matang untuk merilis Iya. Jadi energinya, begitu? berbarengan bisa Oh, saja oke. saling seperti itu. Tapi kalau men-trigger secara langsung saya rasa itu perlu dikaji lebih dalam lagi. Yang paling mungkin memang berbarengan. Iya. Ini matang dan matang Iya. ada dua-duanya. Ini akan lebih berbahaya lagi begitu ya. Iya. Taninda. Iya, waduh, baru segini kita baru segini, tapi yang pasti itu adalah tadi satu edukasinya adalah jangan panik. Itu yang langkah paling awal ya Bu ya untuk Iya. masyarakat yang awam mungkin baru tahu juga megatrust itu apa. Nah, yang sekarang ini dari BMKG sendiri, Bu Ayu, apakah ada metode terbaru ataupun teknologi terbaru untuk kemudian dapat menggunakan atau memprediksi adanya megatrust di BMKG, ada nggak, seperti apa? Jadi sudah kita sampaikan dari tadi bahwa gempa itu belum bisa kita prediksi sampai dengan sekarang. Terus apa dong yang dilakukan sama BMKG? Kan gitu pertanyaannya. Nah, kita. Saat ini kita melakukan monitoring kejadian-kejadian gempa yang ada. Dengan cara apa? Kita memperrapat kembali sensor-sensor yang ada di wilayah Indonesia, terutama wilayah Jawa Barat. Dengan kerapatan sensor yang ada tentunya akan menjadikan data itu lebih akurat. Aktivitas sekecil apapun bisa kita detect di awal, tapi memang karena kondisinya memang kita belum bisa memprediksi kapan terjadinya gempa, yang bisa kita lakukan adalah monitoring kejadian gempa tersebut. Nah, setelah kita memonitoring, apa yang bisa kita lakukan? Mendiseminasikan, memberikan informasi ke masyarakat secepatnya bahwa kejadian gempanya seperti ini, berpotensi tsunami atau tidak. Itu yang dengan cepat SOP kami kurang dari 3 menit harus sudah rilis ke masyarakat. Untuk itu ya operasional kami 24 jam. Sabtu Minggu ada. Oh iya, 24 jam kan nggak baik. mengenal Sabtu Minggu ya. Nah, kita tahu ada beberapa yang memang sesar atau kemudian lempengan bumi ini periodisasinya ada yang terbaca, ada juga yang tidak, Bu. Untuk megatrust sendiri apakah memang terbaca periodisasinya per berapa puluh ratus atau
per berapa tahun? Ya, menurut penelitian para ahli, Betul. terus histori kan memang 100 sampai 200 tahun periode ulang dari megatrust ini gitu. Baik. Dan berdasarkan penelitian para ahli tersebut, dalam rentang sekian ini 100-200 tahun ini yang bergerak ya, yang belum mengeluarkan rilis energinya ya salah satunya Sunda ini, selatan Jawa Barat ini. Jadi memang belum rilis energi juga Siberut ya, yang kemarin Sumatera Barat yang diangkat kembali karena memang dalam rilis rentang sekian tahun itu memang belum rilis energi. Itu yang memang diwaspadai begitu ya. Karena memang sudah lama tidak bergerak begitu ya. Tapi kalau melihat dari rilis-rilis itu, periodisasinya di sekarang atau di berapa tahun kemudian bisa dibaca begitu nggak sih, Bu? Iya, karena kan kita membacanya berdasarkan histori yang ada, kejadian terakhir, dan ini memang sudah sekian ratus tahun. Para peneliti bisa menyampaikan bahwa sekian ratus tahun, 100 sampai 200 tahun belum ada aktivitas. Artinya kan memang datanya ada gitu kan. Dipegang sama para ahli itu menyampaikan bahwa datanya ada gitu dan pernah terjadi gitu kan. Kalau kita kan 2006 terjadi tsunami Pangandaran, ya kan 2006. Ya itu aja yang menjadi pengingat kita, menjadi pembelajaran di wilayah Jawa Barat ketika tsunami di Pangandaran seberapa dampaknya, ya kan? Ya, betul. Itu yang membuat kita menjadi belajar lebih lagi gitu, bahwa potensi dari megatrust itu ada, potensinya ada seperti itu. Iya, itu tadi juga menarik sih. BMKG saat ini juga sudah mulai memonitoring, memberikan edukasi kepada masyarakat ya terkait gempa bumi, megatrust dan lain sebagainya. Itu seperti apa, Bu, bentuknya sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan edukasi kepada anak sejak dini apalagi itu seperti apa, Bu? Ya, tentunya karena sekarang zamannya zaman medsos ya. Selain dengan medsos gitu. Mudah sih sebenarnya sekarang ya, Bu ya. Edukasi lewat dunia maya lah ibaratnya juga kita gencarkan. Selain itu kita punya program sekolah lapang gempa bumi dan tsunami. Itu ada kita. Iya, jadi pelaksanaan itu kita biasanya di daerah-daerah pesisir. Namun kenapa tuh? Karena karena potensi tsunami, karena potensi tsunami. Tapi tidak menutup kemungkinan seperti kemarin Garut, Cianjur, karena memang tiba-tiba terjadi gempa darat, kita perlukan ada sekolah lapang gempa bumi dan gempa bumi gitu ya. Yang berikutnya kita melakukan program BMKG Goes to School. Jadi tim saya turun ke sekolah-sekolah gitu untuk memberikan edukasi tentang gempa saja, mitigasinya gitu ya. Kita kan penekanannya adalah mitigasi. Bagaimana memitigasi ketika terjadi gempa? Karena kita tidak bisa menahan kapan terjadinya gempa, apalagi terus menolak gitu ya, karena memang itu udah kondisi yang ada di kondisi di bumi kita gitu ya. Jadi itu. Terus juga kita kolaborasi juga dengan instansi pemerintah tentunya untuk melakukan sosialisasi, webinar tentang gempa bumi, tentang potensinya. Itu yang terus kita galakkan. Namun kembali lagi bagaimana masyarakat membangun awareness-nya gitu ya terhadap potensi yang ada gitu. Karena kan BMKG nggak mungkin bisa melaksanakan ini kalau nggak didukung sama masyarakat yang ada juga instansi lainnya. Betul. Sesama instansi gitu juga harus kooperatif lah, saling support, dan karena ini kan tugas kita bersama. Ini jadi PR buat BMKG, buat kita juga lah semuanya ya. Kang Nova ya. Aduh, megatrust. Tapi kita tahu juga sebelum megatrust rame juga memang selain Cianjur ada yang baru Sumedang, Bu ya. Sesar memang yang baru-baru muncul begitu ya, Bu. Nah, pantauan dari BMKG sendiri sampai sejauh ini dari kurun waktu 10 tahun, apakah memang ada sesar-sesar yang baru yang muncul khususnya di Jawa Barat? Iya, kan memang banyak sesar-sesar yang belum terpetakan oleh kita gitu ya, sehingga kadang kita monitoringnya di sesar mana gitu ya, yang aktif di sesar mana gitu, karena memang itu perlu kajian gitu. Dan kita yang kita bisa laksanakan sekarang melakukan survei dan kajian sesar aktif, namanya kita laksanakan di situ. Jadi mengkaji kembali dengan histori-histori yang ada, data-data yang ada untuk dilakukan survei ke lokasi-lokasi tersebut dengan harapan ya bisa melihat potensi-potensi kedepannya bagaimana sih gitu. Karena memang pada kenyataannya banyak sekali sesar-sesar yang belum teridentifikasi.
Itu yang memang Iya. menjadi pekerjaan dari BMKG. PR ya, PR yang memang. iya. Nah, yang ada beberapa di video yang Anda saksikan di YouTube juga ada kadang-kadang YouTuber melihat atau menunjukkan belahan bumi yang bilang itu sesar begitu ya. Nah, menanggapi itu gimana, Bu? Betulkah itu yang dimaksud dengan sesar-sesar yang YouTuber sampaikan? Ya kan kita nggak tahu rekahan bumi yang mana yang dia shoot, Iya, yang dia tampilkan, yang dia up di medsos kan kita nggak tahu. Iya sih. Menyikapinya betul ya. gimana Iya, dong itu? ya kita sampaikan aja potensi kegempaan di wilayah Jawa Barat sesarnya yang udah teridentifikasi seperti ini, kondisinya seperti ini. Dan kita BMKG kan berbicara berdasarkan data, Iya. data kami ada gitu. Betul. Ya kalau YouTuber tersebut bisa menyampaikan datanya ya silakan gitu kan, kan mana datanya gitu, karena kita juga nggak tahu yang dia tampilkan rekahan bumi sebelah Iya. mana, bagian mana, kapan gitu kan. Artinya harus bijak dong ya. Iya. BMKG melihatnya seperti apa sih, Bu? Karena itu juga ke-distract loh kalau buat kita yang awam sekali misalkan ya, kalau aku pribadi, waduh ya bahaya juga ya kita. Gede juga ya gitu. Iya. Kadang-kadang begitu, Bu. Iya, karena kan memang terlalu pinter saat ini masyarakat kita ya, Oke. terlalu pinter, gambar apapun bisa Lucu nih, diedit Iya, gitu, betul. suka-sukanya mereka gitu. Jadi itu yang saya rasa tadi sampaikan, bahwa yang harus kita bangun tuh peradabannya, pola pikirnya Iya. masyarakat gitu, bahwa ini hal yang serius, bukan hal yang dipakai untuk sekedar isu-isuan, sekedar menakut-nakuti gitu ya, karena banyak faktor gitu, Iya. banyak hal yang nanti akan berpengaruh dari isu-isu tersebut gitu kan. Baik, artinya memang sahabat Kompas TV, netizen harus bijak lah ya. Begitu kita melihat video bahwa ini adalah sesar yang baru, ternyata rekahannya di mana itu patut dipertanyakan atau kemudian dicek and recheck lagi kebenarannya. Iya. Begitu, jangan sampai kita tersesat lah terhadap informasi-informasi yang nyampe. Nah, kalau masyarakat ingin tahu sebetulnya yang benernya yang gimana, kemana nyarinya, Bu? Nah, begitu, betul, Kang Nova. Iya, jadi tentunya masyarakat tuh harus bisa melihat sumber-sumber yang jelas. Di Indonesia ini kan instansi yang bergerak di bidang kebencanaan ada BMKG, Iya. ada BBPD, Oke. ada Badan Geologi gitu ya. Dan kanal-kanal itu yang resmi ada. Medsos-medsos kami di seluruh Indonesia juga ada gitu. Ya, jadi lebih bijak, jangan mencari berita di luar yang memang instansi resmi. Saya Jadi rasa ada seperti itu. BMKG tuh semua medsosnya ada ya? Ada, Jadi iya. cek ke situ kalau mau. Iya, dan setiap kabupaten kami ada kok BMKG-nya gitu kan. Kabupaten kotanya ada? Ada di seluruh Indonesia, walaupun itu mungkin beberapa stasiun BMKG Iya. ada beda gitu, misalnya ada stasiun geofisika, ada stasiun meteorologi gitu kan, karena BMKG juga banyak gitu. Iya, udah Dan mudah medsos kan, diakses. iya, dan medsos namanya dunia maya, medsos kan bisa diakses di mana aja. Betul, betul. Bu. Iya. Di WhatsApp masing-masing juga udah ada channel masing-masing dan BMKG verified udah pasti akurat ya informasinya dong. Iya, dong. betul. Jadi ya kita juga sebagai masyarakat ketika ada hal-hal ataupun berita apapun yang kemudian ini harusnya kita harus mencek ya, mencek Betul. dan recheck terlebih dahulu, Itu riset penting. juga, dan kita ikuti berita-berita atau informasi yang verified, contohnya dari BMKG. Begitu ya sahabat Kompas TV semuanya. Betul. Nah, Bu, kalau ini terjadi, katakanlah sudah terjadi begitu ya, apa yang harus dilakukan masyarakat? Ketika kejadian megatrust itu kejadian hari ini, masyarakat harus ngapain? Kan belum terjadi ya. Dan Ini kan- Semoga tidak terjadi. Semoga tidak terjadi, Semoga tapi tidak kan kita terjadi. harus teredukasi dengan baik gitu. Ya, tentunya kembali lagi ke tadi, ketika peradaban itu terbangun, ketika pola pikir masyarakat dan juga pemerintah, dalam hal ini aparat pemerintah yang bergerak di bidang kebencanaan tersebut atau instansi yang terkait sudah bisa membangun mitigasi yang baik, membangun evakuasi yang baik gitu. Saya rasa korban bisa diminimalis, udah pasti itu. Karena tujuan kita adalah zero victim ya. Baik. Kalau harta kan relatif itu, Iya. relatif gitu. Ketika rumahnya di pesisir sudah sangat paham bahwa tinggal di pesisir ini potensinya seperti ini gitu. betul. Jadi suatu saat itu terjadi dan itu udah menjadi risiko ketika Nah. kehilangan harta Iya benda juga yang sih ada ya. di situ gitu Iya, kan, benar-benar. sehingga mereka harus sudah bisa memitigasi.
ketika saya rumahnya di sini, nyimpen dokumen-dokumen penting harus di mana gitu nah kan. itu dia. Itu yang sudah harus dikenali sama masyarakat. Jadi kalau ditanya afternya terjadi bagaimana gitu, kan kita harus bangun dari situ kan, bangun Iya. dari kejadian itu. Betul. Resiko kalau kita nggak plan dari awal mungkin Iya, ya. makanya penting sekali tadi peradabannya. Dia harus bisa mengenali potensi bencana apa sih yang ada di wilayahnya. Sehingga kalau kita sudah mengenali potensi yang ada di kita, pasti kita bisa melakukan mitigasi sesuai dengan potensi yang ada itu. Nah, ini yang tadi maksud Bu Ayu, bukan nakut-nakutin ya. Betul. Tapi kemudian kita akan tahu, mengenali dan memitigasi ketika memang terjadi harus ngapain kita gitu ya. Iya. Ini yang memang penting dilakukan dan kemudian juga oleh pemerintah daerah. Ya. Terutama pemerintah daerah yang memang harus mengedukasi masyarakatnya ketika terjadi megatrust yang potensinya besar, Iya. 8,9 ya Bu. Kalau memang ini Dahsyat terjadi, loh. dahsyat banget gitu. Iya. Sampai 20 meter loh ketika tsunami ini terjadi. Aduh, ngeri. Oke. Oke, dari BMKG Bu Ayu boleh dong kasih himbauan sama masyarakat untuk kita menghadapi isu-isu megatrust ini dan lebih sadar lagi nih teman-teman Kompas TV. Baik, Sobat Kompas TV, kita semua mengerti, memahami bahwa sampai dengan saat ini gempa bumi belum bisa diprediksi kapan terjadinya, sehingga yang bisa kita lakukan adalah mitigasi, memperkuat mitigasi diri sendiri ataupun mitigasi terhadap lingkungan kita. Dengan mengenali potensi yang ada, kita bisa membangun mitigasi untuk kita selamat dari kejadian yang tidak diinginkan ini tentunya. Dan pastikan berita atau informasi bersumber pada akun-akun resmi dari instansi-instansi resmi, jangan mudah terpengaruh oleh berita-berita yang tidak bertanggung jawab atau hoax-hoax seperti itu. Oke, ya tentunya bersama saya Nina Destiani dan juga ada Kang Nova dan narasumber kita ada Bu Ayu selaku Kepala BMKG Jawa Barat. Terima kasih, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.